Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Baik teman-teman subscriber sekalian, para netizen yang budiman, pada kesempatan kali ini saya dikirimi video Buya Yahya oleh teman-teman komentator di konten-konten saya sebelumnya. Beliau ngirim video ini untuk menyanggah opsi melakukan tes DNA bagi para habaib di mana silsilah nasabnya sedang dipertentangkan. Nah, maka kita akan bahas satu persatu. Apakah benar ya bahwasanya tes DNA itu bukan bagian dari salah satu cara untuk menetapkan nasab seorang yang dibenarkan oleh syariat Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Baik teman-teman, kita barusan sama-sama menyimak pernyataan Buya Yahya ketika ditanya tentang tes DNA sebagai salah satu bagian di dalam menentukan nasab seseorang. Nah, poin-poin yang perlu diluruskan adalah yang pertama, beliau mengatakan di dalam menetapkan nasab ada ilmunya dan DNA tidak masuk dalam hal ini. Apakah benar demikian bahwa DNA tidak masuk dalam hal ini? Nah, begini teman-teman. Pembahasan tentang DNA ini sudah pernah saya sampaikan dalam konten saya beberapa hari yang lalu, bahwa jumhur ulama sepakat dengan metode al-qiyafah. Berikut saya tampilkan referensinya. Nah, ini kita membahas tentang definisi ilmu qiyafah dulu ya. Nah, di sini referensinya, al-qiyafatu hiya ilhaqul auladi bi abaihim wa aqaribihim istinadan ila alamatin wa ila syubbihin bainahum wa ta'arrufu ala nasabil mauludi bin nadhari ila a'dha'i jismihi wa a'dha'i walidihi. Yang artinya qiyafah itu adalah menggabungkan anak dengan bapaknya dan kekerabatannya atau mencocokkan, bersandarkan kepada tanda-tanda dan kemiripan di antara mereka, dan cara mengetahui atas nasab seseorang anak itu dengan melihat mencocokkan kepada anggota tubuhnya atau fisiknya dengan fisik bapaknya. Nah, begitu ya definisinya ilmu qiyafah. Nah, nanti kita lihat korelasinya bagaimana dengan ilmu genetika atau DNA. Nah, kemudian bagaimana pandangan para ulama tentang al-qiyafah, gitu loh. Nah, di sini saya juga tampilkan nih referensinya ya. Ikhtalafal fuqaha'u fi i'timadil qiyafah kawahidin min adillati itsbatin nasabi ala qaulaini. Ya, perbedaan pandangan para ulama fikih di dalam menggunakan al-qiyafah sebagai salah satu dari petunjuk penetapan nasab pada dua pendapat. Ya, cuman kita akan mengambil pendapat yang lebih kuat saja gitu loh. Ya, fadhahabal jumhuru minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ila i'timadil qiyafati fi itsbatin nasabi 'inda tanazu'i wa adami wujudi dalilin aqwa minha. Ya. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali memilih untuk menggunakan al-qiyafah di dalam menetapkan nasab ketika terjadi pertentangan dan tidak adanya sebuah dalil yang lebih kuat daripadanya. Ya. Atau ketika dalil yang kuat menolak dari ketetapan nasab tersebut. Nah, ini berarti di dalam perspektif hukum syariat Islam, metode qiyafah ini ya oleh jumhur ulama ditetapkan sebagai bagian dari kaidah menentukan nasab seseorang. Oleh karena itu, apabila ada silsilah nasab seseorang yang diakui oleh dirinya, terus kemudian terjadi pertentangan
terjadi perselisihan, maka harus diadakan al-qiyafah agar supaya meredam perselisihan yang terjadi atau polemik yang terjadi. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi perselisihan di antara nasab sahabat Nabi dengan keturunannya, gitu ya. Seperti misalkan kita ambil referensi ceritanya itu di dalam kitab Sunan Abi Daud, ya, annahum kanu fil jahiliyati yakdahuna fi nasabi Usamah li'annahu kana aswadun sadidun li'annahu kana aswadun syadidus sawadi mithlal qar wa kana Zaid abyadun mithlal qatni, ya. Nah, di dalam Sunan Abi Daud ini diceritakan bahwasanya mereka di zaman Nabi itu terjadi, ya, perselisihan atau pelecehan atau penghinaan di dalam nasabnya Usamah, ya. Jadi ada sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Kemudian dia punya anak namanya Usamah bin Zaid, gitu loh. Nah, di sini dijelaskan apa yang menjadi perselisihan atau penghinaan terhadap nasabnya Usamah ini, karena Usamah ini kulitnya hitam dan sangat hitam seperti aspal, gitu loh, ter, ya. Sementara bapaknya Zaid bin Harithah itu kulitnya putih, bahkan diumpamakan seperti putihnya kapas. Nah, sehingga disinilah terjadi pelecehan terhadap nasabnya Usamah. Maka Nabi Muhammad SAW itu kemudian datang menemui Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah cerita yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, ya. Dakhalan Nabi SAW alayya, Nabi itu masuk menemui aku, ya. Nah, kemudian wajahnya itu berseri-seri, gitu loh. Bahagia sekali Nabi itu, gitu loh. Nah, kemudian Siti Aisyah bertanya, ada apa ya Rasulullah? Nah, kemudian Nabi menjawab, tidakkah engkau tahu, wahai Aisyah, bahwasanya Muazzaz barusan melihat Usamah dan Zaid, gitu loh. Dan dia berkata bahwasanya Zaid itu adalah bapaknya Usamah. Usamah adalah bagian dari Zaid. Dilihat dari mana? Dilihat dari tanda-tanda kecocokan dari keduanya, yaitu kaki keduanya ini mirip, sehingga dia mengatakan kaki mereka ini adalah bagian dari kaki mereka. Artinya kakinya si Usamah itu adalah bagian dari kakinya si Zaid, sehingga disitulah ditentukan nasabnya bahwasanya betul-betul Usamah ini adalah putranya Zaid, gitu loh, ya. Itu metode qiyafah, gitu loh. Nah, kemudian untuk ditarik ke polemik saat ini, di mana nasabnya para habaib itu sedang dipertentangkan, sedang diperselisihkan, yang berawal dari riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, apakah solusinya pakai metode qiyafah? Nah, tentu tidak relevan untuk zaman modern ini menggunakan metode qiyafah. Kenapa? Karena metode qiyafah ini unsur-unsurnya, prinsip-prinsipnya itu sebagian hampir sama dengan prinsip-prinsip dari ilmu genetika. Lalu kemudian para ulama kontemporer, ya, menggunakan metode tes DNA ini sebagai transformasi daripada metode al-qiyafah, gitu loh. Sebagaimana saya ambil referensinya di dalam kitab Fiqhus Sunnah wa Adillatuh, juz 10 halaman 271, ya, karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili, di mana beliau berkata, al-iqraru la yunshi'un nasabah, ya. Pengakuan itu tidak bisa dijadikan dasar menentukan nasab seseorang. Wa innama huwa tariqun li isbatihi. Hanya saja ikrar itu metode untuk menentukan wa zuhurihi dan menjelaskan nasab seseorang.
Wa thubutun nasabi bil bayyinati aqwa minal iqrari. Dan menetapkan nasab seseorang bil bayyinah dengan bukti aqwa minal iqrar, itu lebih kuat daripada sekedar pengakuan. Li'annal bayyinata aqwal adillati al yaumah, karena pembuktian itu lebih kuat, karena pembuktian itu adalah dalil yang paling kuat pada saat ini. Li'annan nasabah wa in dhahara bil iqrar lakinnahu ghairu muakkadin, karena nasab walaupun sudah jelas bil iqrar dengan pengakuan, akan tetapi tidak dikuatkan. Fahtamalal batalanu bil bayyinah, dan berpotensi batal bil bayyinah dengan adanya pembuktian. Nah, kita sekarang membagi menjadi dua ya, di dalam metode menentukan jalur nasab dan menjelaskan hubungan nasab tadi itu. Yang pertama dengan ikrar, ya. Ikrar ini apa? Ikrar ini bisa pengakuan-pengakuan para ulama ahli nasab ataupun ulama-ulama ahli sejarah yang tercatat di dalam kitab-kitab nasab dan sejarah. Nah, kemudian yang kedua, bil bayyinah, dengan bukti. Nah, bukti ini apa? Kalau zaman dulu al-qiyafah. Kalau zaman sekarang tes DNA. Nah, al-qiyafah dengan tes DNA korelasinya adalah unsur prinsipnya itu sama. Nah, kemudian kapan nih metode tes DNA ini, yang pengembangan daripada al-qiyafah ini bisa dilakukan ketika nasab seseorang atau pengakuan atau klaim nasab seseorang itu diperselisihkan. Nah, begitu ya. Jadi kenapa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu memberikan opsi kalau tidak bisa menemukan kitab yang sezaman, maka opsi keduanya adalah tes DNA. Kenapa? Ya karena nasabnya sedang diperselisihkan, gitu loh. Ya. Kemudian mari kita lihat, kita simak bersama-sama sebuah video dari salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Genggong Kraksan Probolinggo, Jawa Timur, yang sudah melakukan tes DNA dan terverifikasi nasabnya, ya, berdasarkan kitab dan DNA, gitu loh, dan disahkan oleh kerajaan Maroko. Karena di sana itu ada lembaga pencatatan nasab para asyraf keturunan Nabi Muhammad dari jalur manapun. Nah, itu ya. Nah, apakah para ulama di sana, tentunya ulama ahli nasab ya, itu menggunakan tes DNA untuk menentukan nasab seseorang? Nah, mari kita simak bersama-sama. Beliau mengatakan kalau di Aljazair konfirmasi nasab itu ada dukungan tambahan, tambahan pendukung. Nah, pendukungnya adalah DNA. Oh, saya Aljazair. Saya dengar DNA itu dari itu. Pikiran saya DNA itu berarti ambil darah nanti, kan gitu ya, ambil darah. Dia cerita seperti itu. Jadi kalau sudah apa namanya, hakim memutuskan, kalau masih belum puas, setorkan hasil DNA-nya. Itu sebagai pendukung nasab yang sudah tertulis. Nah, demikian ya teman-teman sekalian, bahwasanya para ulama ahli nasab di dalam menentukan nasab itu menggunakan tes DNA sebagai penguat catatan silsilahnya, gitu ya. Nah, yang dicontohkan oleh pengasuh Pondok Pesantren Genggong Kraksan tadi itu ulama ahli nasab di Maroko dan Aljazair, gitu ya. Nah, apakah hanya di sana saja? Tidak, tapi di seluruh dunia, gitu loh. Artinya tidak benar apabila tes DNA itu tidak termasuk bagian di dalam menentukan nasab seseorang yang dibenarkan oleh syariat Islam. Karena apa? Karena para ulama sudah bersepakat, jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya sepakat, ya,
untuk menggunakan metode kiafah yang kemudian berkembang menjadi metode tes DNA, dan sudah dilakukan oleh para ulama ahli nasab seperti halnya di Maroko, Aljazair, Libanon, Turki, dan lain sebagainya, di mana mayoritas zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdomisili. Nah, kira-kira demikian ya teman-teman ya. Jadi tidak benar pernyataan daripada video yang sampai sampaikan ke saya untuk menyanggah polemik yang terjadi saat ini. Ya, solusinya adalah tes DNA, karena kitab catatan nasab abad yang sebelumnya atau yang sezaman atau yang mendekati dengan zamannya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu tidak ditemukan. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.